penyesalan selalu datang di belakang ya. Haduh, di tahun 2024 ini kalau kamu sampai salah beli monitor, kamu bisa pusing sendiri loh. Antara mau langsung kamu jual tapi harganya udah turun jauh karena harga monitor turun terus setiap hari, tapi kalau tunggu beberapa bulan atau tahun baru jual, nanti makin kacau lagi harganya. Karena kamu ingat, garansi monitor itu rata-rata 3 tahun. Kalau udah 1 tahun dipakai, bisa dibilang nyawa monitornya udah hilang sepertiga. Pasti harganya turun, tapi kalau dipakai sehari-hari malah rasanya gregetan banget sih. Jadi ceritanya gini, aku dari tadi cobain kan pakai 24 inch Full HD sekitar kurang lebih 2 jam buat kerja dan buat ngegame. Aku sih awalnya udah nyaman dan udah enak-enak aja ya dipakai. Nah, habis itu aku coba upgrade ke monitor yang 2K gaming. Ya ampun, apa yang aku pikir udah enak awalnya ternyata langsung dibantai loh sama 2K gaming. Bidang kerjanya lebih luas. Aku bisa lihat kontennya jadi lebih banyak karena bisa bagi-bagi window lebih leluasa. Dan yang paling aku suka di jarak yang sama, gambarnya kerasa lebih tajam loh pas aku nonton atau scroll Instagram atau TikTok. Dan aku baru tahu juga ternyata didukung sama data loh, karena 27 inch 2K itu sekitar 18% lebih rapet pixelnya dibanding 24 inch yang Full HD. Nah, kamu bayangin nih coba, kalau kamu udah beli 24 inch Full HD terus kamu ngerasa kurang, apa yang kamu lakuin? Sebelum jual, pasti kamu coba pakai barengan dulu kan? Rasanya itu tuh yang bikin aku kesel sama gregetan deh. Gede kecil gitu, karena PC bacanya beda resolusi, beda juga besar bidang kerjanya. Dan makin lama kamu pakai, makin kerasa loh jomplangnya, karena dua-duanya itu beda ketajaman. Yang tadinya kamu mau luasin bidang kerja multi monitor, malah jadi lama-lama jadi kesel karena keduanya ini bener-bener beda kualitas banget. Aku nggak kebayang sih kalau aku beneran beli dan kejadian masalah kayak gini. Mau aku jual yang 24 inch-nya, aku jadi rugi. Tapi kalau nggak dijual, pakainya nggak enak banget. Parah banget kan? Dan hari ini aku ditemenin sama 2 monitor terbaru AOC, 24G4 dan Q27G4. Yang bener-bener aku suka sih udah jelas yang Q27 ya, yang punya spesifikasi 27 inch QHD resolution, max refresh rate 180Hz, brightness 350 nits, kontras 1200, NTSC 108%, sRGB 127%, DCI-P3 99%, final bit depth 8 bits plus FRC, dan udah support adaptive sync. Tadi aku ada bandingin sih sama seri G2 AOC yang lama. Ya ampun, beda jauh banget ya. G4 series yang sekarang ini bener-bener berubah total. Lebih fresh di bagian belakang. Gamingnya lebih kerasa premium dan kakinya juga lebih simple sekarang. Sayangnya kaki ini nggak ada penahan di bagian belakangnya. Jadi kalau kamu mau main ergonya, hati-hati ya. Ergo stand juga udah lengkap loh. Ada height adjustment, tilt, vertical 2 arah, dan swivel. Build quality-nya juga udah kokoh, dan port yang dikasihnya juga udah lengkap. Bisa kamu pakai HDMI atau DisplayPort, dan udah dibarengin sama VESA-nya yang 100x100. Terus, karena makin lama mata aku makin kesel pakai multi monitor yang beda resolusi dan beda inch-nya di mode landscape, satu-satunya cara untuk ngakalin mata aku ya untuk puter 24 inch-nya ke vertikal. Dan karena monitornya udah beda fungsi, sekarang sih agak lumayan ya. Mata aku nggak terlalu gimana kesel lagi. Pastiin juga kamu jangan lupa untuk merubah settingan di Windows-nya supaya posisi monitor sama Windows-nya sama ya. Makanya monitor pertama yang kamu beli itu paling penting karena bisa berpengaruh besar pas kamu mau multi monitor setup ke depannya. Apalagi dari survei yang dikeluarin Steam di Maret 2024, kamu bisa lihat seri-seri RTX 3000 makin penuhin posisi atas di bagian chart, yang artinya market trendnya itu udah ke 2K. Dan kemungkinan besar kalau kamu rakit PC atau beli laptop hari-hari ini yang udah pakai RTX 3000 atau 4000 ke atas, harusnya sih lebih ideal pakai monitor 2K gaming supaya kemampuan PC-nya itu lebih maksimal dan kepuasan mata kamu bisa benar-benar dipenuhin. Biar kamu puas liatin aku juga, temenin aku sampai selesai ya. Memang
sih di Indonesia sendiri 24 inch Full HD itu tetap jadi primadona semua orang. Tapi sekali kamu ngerasain 27 inch 2K, langsung sulit deh kamu balik ke 24 inch lagi. Untuk gaming sendiri sih, kamu pasti akan puas banget di 2K karena dikasih ketajaman dan bidang gaming yang lebih luas. Jadi kamu lebih bisa menikmati gamenya. Tapi khusus untuk game kompetitif kayak Valorant atau CS2, 27 inch justru kegedean loh, karena ngebuat leher kamu kerjanya lebih berat buat lihat map di kiri atas. Sekalipun aku yang udah pakai meja yang dalamnya 80 cm di sini masih kerasa kegedean monitornya. Mungkin butuh meja yang 100 cm kali ya. Ya memang sih untuk kompetitif game ideal monitor yang dipakai itu di sekitar maksimum 25 inch. Di AOC G4 seri yang terbaru ini, AOC juga udah upgrade loh sistem warna di monitornya, dimana kamu bisa pakai dua color space sesuai dengan kebutuhan kamu. Panel native itu jalannya di display P3 dan sRGB jalannya di color space sRGB. Kamu bisa lihat kan warna monitornya berubah, P3 yang lebih saturate dan sRGB sedikit lebih redup. Dan AOC juga udah upgrade di GeForce series untuk preset sRGB-nya ini. Brightness-nya juga udah bisa diatur-atur sesuai kebutuhan kamu, jadi nggak keterangan lagi deh kayak versi G2 series yang sebelumnya. Untuk gaming sendiri, pastiin kamu pakai preset medium yang jadi preset terbaik di Q27 G4 ini. Bisa juga sih kamu push lagi ke mode MPRT-nya, dan secara visual memang jauh lebih clear, tapi aku nggak terlalu saranin ya, karena sistem monitornya itu bikin flicker layarnya buat bikin gambarnya jadi lebih clear. Hal itu bisa bikin mata kamu jadi gampang capek. Kalau kamu capek, yang temenin aku siapa? Jangan lupa yang gak penting kayak gini, kamu singkirin ya. AOC Q27 G4 ini bisa kamu dapetin di sekitaran 3,6 sampai 3,8 juta kalau kamu potong cashback di Tokopedia. Dan AOC udah cover garansi 3 tahun full. Dan garansinya udah cover panelnya juga loh. Hal yang paling mahal dari monitor, yang udah pasti mesti kamu sayang-sayangin dan kamu jaga. Karena kalau sampai monitornya jatuh dan layarnya retak, kamu harus inget ya, klaim garansi nggak berlaku buat kesalahan pengguna loh. Hari ini aku juga baru rasain hal-hal yang harus aku lakuin biar gaming aku lebih ideal, dimana siku harus 90 derajat sama meja, keyboard harus yang compact biar nggak ketabrak sama gerakan mouse yang cepat, dan mousepad juga harus lebih luas biar pas gerakin mouse pakai siku lebih leluasa dan lebih bebas. Aku juga jadi suka sama kakinya AOC yang minimalis, nggak ngeganggu mousepad aku yang gede. Ya tentu dikombinasiin sama meja yang dalamnya 80 cm. Dan mata aku juga harus disejajarin sama bezel atas monitor biar M aku bisa lebih ke arah kepala musuh. Makasih ya AOC udah kasih aku kesempatan buat rasain jadi gamer girl seharian dan bisa berbagi sama kamu supaya nggak ngerasain penyesalan yang aku rasain dari seharian pakai monitor yang beda resolusi hari ini. Dan inget ya, penyesalan selalu datang di belakang. Tapi kamu nggak nyesel kan temenin aku sampai akhir? She be keeping the scar like a follow ratio. Got these fellas praying to the Lord for a glimpse of any hope.